Lalu kita akan belajar cara membuat laporan sederhana yang sudah dilengkapi dengan subjudul, bab, dan juga sudah melakukan pembuatan daftar isi secara otomatis. Semuanya itu kita lakukan dengan menggunakan fitur Microsoft yang tersedia dan mungkin jarang digunakan. Pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini Microsoft Word-nya. Misalnya kita mau buat laporan pelaksanaan pekerjaan. Laporan pelaksanaan pekerjaan. Terus ini kan judul ya. Judul itu ada fitur yang disebut style atau gaya. Ini di sini letaknya. Kita bisa kembangkan ini menjadi panel di sebelah kanan. Tinggal klik ini tanda panah kecil yang ada di sudut kanan bawah di pita menu yang keluar seperti ini. Kita buat ini menjadi title atau judul. Nah, sudah. Habis itu kita buat, ini kan biasanya kita akan pindah baris baru ya, pindah halaman baru. Kalau kita pindah halaman baru, biasanya yang kita lakukan adalah pencet enter, tekan enter beberapa kali. Microsoft Word itu punya fitur di menu layout atau tata letak yang disebut break atau jeda. Ini ada macam-macam. Untuk kali ini yang kita lakukan adalah membuat section break atau jeda seksi atau bagian. Pindah ke next page, halaman baru. Nah, kelihatan langsung berubah ya. Terus kemudian kita masukkan di sini misalnya daftar isi. Setelah judul biasanya kan daftar isi ya. Terus kemudian setelah daftar isi, kita buat bab-bab intinya. Itu lagi-lagi kita ingin pindah halaman. Jadi yang kita lakukan sama break, terus kemudian next page. Di sini kita buat bab misalnya yang pertama itu biasanya orang mencantumkan pendahuluan atau pengantar. Kita klik pendahuluan, lalu kemudian setelah pendahuluan itu biasanya ada pembahasan, terus kemudian ada penutup. Nah, sudah jadi ini kerangka kita. Langkah berikutnya kita harus membuat ini menjadi judul bab kan. Demikian juga yang ini, daftar isi. Jadi ini kita klik, terus kita pilih heading 1. Ini sebagai subjudul tingkat 1, daftar isi. Terus ini kita buat sama juga heading 1, lalu kemudian ini heading 1, ini heading 1. Oke, sudah. Setelah kita membuat teks dengan heading 1 ini atau tajuk 1, kita sudah bisa melihat struktur dokumen yang kita buat. Bagaimana caranya? Klik view atau ditayangkan, lalu di sini pilih ini, navigation pane, artinya panel navigasi. Dia akan muncul di sebelah kiri. Itu keluar. Nah, ini kelihatan kan? Daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup. Dengan modal ini saja, kita sudah bisa membuat daftar isi otomatis. Bagaimana caranya? Ini kan di bawah daftar isi ya. Terus kemudian kita ini tekan enter, lalu references atau referensi. Pilih table of contents. Ini teman-teman bisa pilih otomatis, bisa juga manual, atau bisa buatan atau custom. Kita klik ini custom table of contents, dia akan keluar pilihan seperti ini. Teman-teman silakan uji coba mau klik-klik yang mana. Saya biasanya menggunakan begini. Terus yang paling penting itu adalah sampai tingkat berapa kita akan menampilkan daftar isi. Misalnya hanya sampai tingkat 2. Oke, 2. Oke. Ya, langsung muncul. Kita punya problem di sini. Problemnya adalah kita inginnya daftar isi itu nomornya bukan 2, tapi angka 1 Romawi. Karena pada pada kebiasaannya daftar isi ini diberi nomor yang tidak yang berbeda dengan bagian utama. Bagaimana caranya? Berarti kita harus buat di sini. Ini kita mesti tentukan di insert, terus teman-teman lihat di sini ada page number atau nomor halaman, lalu format page number.
Nah, ini kan sudah berada di bagian atau section baru ya. Ini kita pilih number formatnya ini. Oke, terus continue, enggak. Kita mau start at, mulai dari 1. Oke. Nah, terus kemudian kita pindah ke bawah sini, kita inginnya ini berubah jadi angka 1 kan, mulai. Caranya sama, ke page number, di ini ya, tab insert, terus kemudian format page number, lalu ini udah benar, cuma kita mesti mulainya start at 1. Oke. Nah, apakah ini berubah? Belum. Yang kita lakukan adalah memperbarui isinya. Caranya bagaimana? Klik kanan, lalu kemudian update field. Perbarui bidang. Apakah ini boleh pilih page number aja atau seluruh tabel? Saya milih seluruh tabel. Oke. Ya. Sudah selesai kan? Jadi itu cara yang cukup mudah untuk teman-teman bikin ragangan atau outline dari suatu tulisan. Akan keluar di sini, teman-teman bisa menavigasikan, dan dia itu sudah formatnya sesuai dengan yang standar di Microsoft. Tentu saja format ini kemudian teman-teman bisa ubah sendiri, tapi itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, semoga cukup bermanfaat, nantikan seri-seri berikutnya. Terima kasih.